Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yuli Septiani dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari bagian saya, yaitu bab 3 untuk tugas bola voli. Judul dari bab 3 yaitu format permainan, memperoleh angka, memenangkan, dan pertandingan. Memperoleh angka. Angka. Suatu tim memperoleh angka apabila 1. Berhasil mendaratkan bola di lapangan lawan. 2. Regu lawan membuat kesalahan. 3. Regu lawan menerima hukuman atau penalti. Kesalahannya yaitu 1. Suatu tim membuat kesalahan bila bermain menyalahi peraturan atau melanggar peraturan. Wasit memutuskan adanya kesalahan dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan. Yang kedua, jika terjadi 2 kesalahan atau lebih secara berturut-turut, maka hanya kesalahan yang pertama yang dikenakan. 3. Jika terjadi 2 kali kesalahan atau lebih secara bersamaan, dinamakan kesalahan ganda dan pemain diulangi. Rally dan rally sempurna. Suatu rally adalah rangkaian gerak permainan diawali pukulan servis oleh pelaku servis sampai bola di luar permainan. Suatu rally sempurna adalah rangkaian gerak permainan yang hasilnya adalah sebuah angka. Jika tim yang melakukan servis memenangkan rally, tim itu mendapat angka dan tetap melakukan servis. Memenangkan satu set, kecuali satu set penentuan set kelima dimenangkan oleh regu yang pertama mendapat angka 24, selisih angka minimal 2 angka. Pada keadaan 24 dan 24, pemain dilanjutkan hingga dicapai selisih 2 angka seperti 26, 24, 27, 25, dan seterusnya. Memenangkan pertandingan dimenangkan oleh tim yang memenangkan 3 set. Pada keadaan 2-2 saat penentuan set kelima dimainkan hingga angka 15. Pada keadaan 14-14, pemain dilanjutkan hingga tercapai selisih 2 angka seperti 16, 14, 17, 15, dan seterusnya. Kesalahan dan tidak lengkapnya tim. Jika salah satu tim menolak untuk bermain setelah dilakukan panggilan, maka tim tersebut dinyatakan kalah dan kehilangan pertandingan dengan hasil 0-3 dan 0-25 untuk tiap set. Satu tim tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hadir di dalam lapangan permainan pada waktu yang ditentukan dinyatakan kalah dengan hasil yang ada di peraturan. Satu tim yang dinyatakan tidak lengkap untuk set atau pertandingan itu dinyatakan kalah dalam satu set atau pertandingan itu. Tim lawan mendapatkan angka dan set yang diperlukan untuk memenangkan set atau pertandingan itu. Tim yang tidak lengkap tetap dengan angka dan set yang telah diperolehnya. Urutan permainan undian atau toss.
Sebelum pertandingan, wasit pertama melakukan undian untuk melakukan giliran servis pertama dan lapangan pada set pertama. Jika set penentuan harus dimainkan, dilakukan lagi undian toss yang baru. Undian dilakukan di hadapan kedua kapten. Pemenang undian memilih salah satu, melakukan servis atau menerima servis, atau lapangan. Tim yang kalah undian menerima sisanya pada keadaan pemanasan bergantian. Tim yang memilih servis mendapat giliran pertama untuk melakukan pemanasan di net. Waktu pemanasan. Sebelum pertandingan, apabila kedua tim tersebut telah menggunakan lapangan lain untuk pemanasan, setiap tim mendapat giliran 3 menit pemanasan di net. Jika belum, setiap tim mendapat giliran selama 5 menit. Jika kedua kapten setuju untuk melakukan pemanasan di net bersama-sama, kedua tim dapat melakukan pemanasan selama 6 menit atau 10 menit sesuai peraturan. Susunan tim pertama. Setiap tim harus selalu bermain dengan 6 pemain. Daftar posisi menentukan giliran rotasi pemain di lapangan. Giliran rotasi ini harus tetap sama setiap set tersebut sebelum dimulainya setiap set. Coach menyerahkan daftar posisi dan timnya untuk main pertama. Setelah diisi dan ditandatangani kepada wasit kedua atau pencatat, pemain yang tidak terdaftar dalam daftar posisi dalam suatu set adalah pemain pengganti untuk set tersebut, kecuali libero. Sekali daftar posisi telah diberikan kepada wasit kedua atau pencatat, maka daftar posisi itu tidak dapat diubah tanpa pergantian pemain yang normal. Jika perbedaan terdapat sebelum dimulainya set, posisi pemain harus diperbaiki sesuai dengan daftar posisi. Hal ini tidak dikenakan sanksi sebelum dimulainya satu set. Terdapat pemain di lapangan yang tidak terdaftar dalam posisi, maka pemain tersebut harus diganti dengan pemain yang tercatat dalam daftar posisi. Hal ini tidak dikenakan sanksi apabila coach tetap ingin memainkan pemain yang tidak terdaftar dalam daftar posisi. Dia harus meminta pergantian resmi yang akan dicatat dalam skor. Here is your assignment atau posisi. Pada saat bola dipukul oleh pelaku servis, setiap tim harus berada pada posisinya di dalam lapangan sesuai urutan rotasi kecuali pelaku servis. Posisi pemain ditandai sebagai berikut. 3 pemain di dekat net adalah pemain baris depan dan terdiri dari posisi 4, kiri depan 3, tengah depan 2, kanan depan. 3 pemain yang lainnya adalah baris belakang yang terdiri dari posisi 5, kiri belakang 6, tengah belakang dan 1 kanan belakang. Hubungan posisi antar pemain. Setiap pemain baris belakang harus berada dalam posisi agak jauh dari net daripada pemain baris depan dan baris belakang. Berturut-turut harus dalam posisi menyamping sesuai dengan posisi yang tercantum dalam posisi pemain ditentukan dan dilihat dari hubungan posisi kaki mereka di lantai sebagai berikut. Setiap pemain baris depan, sebagian kakinya harus berada lebih dekat dengan garis tengah daripada kaki pemain baris belakang yang dekat dengannya. Setiap pemain di sebelah kanan atau kiri, sebagian kakinya harus berada lebih dekat dengan garis samping kanan kiri daripada pemain tengah pada barisnya. Setelah servis dipukul, maka pemain dapat bergerak bebas dan menempati setiap posisi di dalam lapangannya dan di daerah bebas. Kesalahan posisi. Suatu tim dinyatakan melakukan kesalahan posisi jika ada pemain yang tidak berada pada posisi yang benar pada saat bola dipukul oleh pemain servis. Jika pelaku servis melakukan kesalahan pada saat melakukan servis, maka dinyatakan kesalahan yang terjadi
sebelum kesalahan posisi lawan. Jika terjadi kesalahan servis setelah pukulan servis dilakukan, maka yang dikenakan sanksi adalah kesalahan posisi. Kesalahan posisi mengakibatkan tim itu dikenakan sanksi dengan kehilangan atas sebuah angka atau servis untuk lawan. Posisi pemain dikembalikan ke posisi sebenarnya. Rotasi. Untuk rotasi ditentukan oleh daftar posisi dan diperiksa dengan urutan servis dan posisi pemain selama set itu berlangsung. Jika regu penerima servis berhasil mendapat hak untuk servis, pemainnya berputar satu posisi searah jarum jam. Pemain di posisi 2 berputar ke posisi 1 untuk melakukan servis. Pemain posisi 1 berputar ke posisi 6 dan seterusnya. Kesalahan rotasi. Kesalahan rotasi terjadi bila servis tidak dilakukan sesuai dengan urutan rotasi. Ini akan mengakibatkan tim itu akan dikenakan sanksi dengan sebuah angka dan servis untuk lawan. Rotasi pemain dikembalikan ke rotasi sebenarnya. Sebagai tambahan, scorer harus dapat menentukan dengan pasti kapan terjadinya kesalahan dan semua angka yang didapat berikutnya oleh tim yang melakukan kesalahan harus dibatalkan. Angka tim lawan tidak berubah. Jika kejadian tersebut tidak dapat ditentukan, tidak ada pembatalan angka dan sanksinya hanya sebuah angka dan servis untuk lawan.